Izin saya mulai ya, Bu? Ya, Salam. satu-satu dulu ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen yang saya hormati, Ibu Wahyu. Di sini saya dan kelompok saya, Ferry Christian Ginting, akan mempresentasikan analisis perbandingan metode SMART dan metode GADA pada implementasi studi kasus pemilihan lokasi pabrik terbaik di Jawa Tengah dan penerima bantuan program Keluarga Harapan pada Desa Gempol Kolot. Bagian saya, Dimas Irfan Abinaya, adalah metode SMART pada studi kasus penerima bantuan program Keluarga Harapan pada Desa Gempol Kolot. Di sini, apa sih metode SMART itu? SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Metode ini mudah diterapkan karena hanya memerlukan normalisasi bobot dan perhitungan nilai akhir berdasarkan preferensi pengambilan keputusan. Si pengambil keputusan. Tahapan metode SMART. Yang pertama adalah identifikasi alternatif dan kriteria. Yang kedua, penentuan bobot kriteria. Yang ketiga, penilaian alternatif berdasarkan setiap kriteria. Yang keempat, normalisasi dan perhitungan nilai akhir. Dan yang terakhir atau poin yang kelima, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan skor tertinggi. Apa sih yang saya bahas pada studi kasus penerima bantuan program Keluarga Harapan pada Desa Gempol Kolot dengan metode SMART? Studi kasus pada jurnal ini menggunakan metode SMART untuk memilih lokasi proyek berdasarkan beberapa kriteria seperti aksesibilitas, biaya, lingkungan, dan infrastruktur. Setiap alternatif diberikan skor terhadap setiap kriteria dan dikalikan dengan bobot yang telah dinormalisasi. Total skor menentukan lokasi yang paling sesuai atau ideal. Di sini adalah pembahasan studi kasusnya, ada tabel metode SMART-nya, kriteria, bobot awal, dan bobot normalisasi. Pendapatan keluarga 90, bobot awalnya menjadi 0,15 pada bobot normalisasi. Jumlah tanggungan 80 menjadi 0,13. Status pendidikan anak 85, bobot awalnya menjadi 0,14. Kondisi rumah 75 menjadi 0,12 bobot normalisasi, serta layanan kesehatan dari 70 menjadi 0,11. Kita lanjut aja ke Excel-nya aja. Oh, baik, Bu. Di sini terdapat Excel-nya. Belum kelihatan. Oh, Kamu kayaknya harus maaf, tampilin Bu. all deh. Ya, Presentasinya yang all. maaf, Bu. Kelihatan tidak, Bu? Oke, kelihatan. Di sini ada bobot Silakan awalnya. simulasi ya. Di sini adalah bobot awalnya. Di sini ada utility-nya. Di sini adalah kriteria, bobot asli dan bobot normalisasi perhitungannya. Serta yang terakhir adalah smart calculation atau skor akhirnya. Nanti Ibu minta dirapikan ya, pada Siap, saat Bu. dikumpul. Nggak begini, dibuat serapi mungkin. Ya, siap, Bu. Ini data awal berisi penilaian kualitatif atau kuantitatif terhadap setiap alternatif pada kriteria. Di sini terdapat 3 alternatif, yaitu A1, A2, A3, dan terdapat 15 kriteria dengan nilai masing-masing. Penilaiannya terdapat angka 1 sampai 3 pada poin setiap bobot untuk mempermudah atau menyederhanakannya. Utility data awal dikonversi menjadi nilai utility 0 sampai 1 dengan perbandingannya. Tujuannya adalah menghilangkan perbedaan skala. Di sini adalah kriteria bobot asli dan bobot normalisasi. Tidak semua kriteria memiliki pengaruh yang sama, oleh karena itu setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Di sini ada tingkat paling penting sampai yang tidak begitu penting.
sampai dari 20 poin sampai dengan 2 poin pada bobot kriteria atau bobot aslinya. Di sini Smart Calculation atau skor akhir menggunakan formula Smart. Setiap alternatif akan memiliki skor akhir. Alternatif dengan skor tertinggi menjadi pilihan terbaik. Yaitu di sini pada alternatif yang pertama dengan skor akhir 0,57. Coba simulasikan, Dim. Satu baris saja, Dim. C1, Dim. C1 ini semua, Bu? Iya, C1 terhadap A1, A2, A3. C1. Ambil di sebelahnya ini, di sebelahnya C15. Di sebelahnya C15, sebelahnya C15. Iya, Bu. Di bawah, di itu ya, di barisnya dia sendiri. Di sebelahnya 0. Sebelahnya 0 di sini, Bu. Sebelahnya. Ya, benar. C1 terhadap A1, A2, A3. C1 terhadap alternatif A2 dan 3. Kok C1? Ibu bilang C1 terhadap A1, A2, dan A3, Bu. Itu kamu simulasikan. Yang C1 itu loh, yang 1, 0. Ini, Bu. Silakan disimulasikan. Simulasikan. Akila tolong dibantu Ibu, Ibu mau masuk ke keluar. Kenapa Ibu? Dibantu jelasin ke Dimas. Itu kan ada beberapa tabelnya ya, Dim ya. Iya. Nah, di tabel-tabel itu kan yang A1, A2, A3, yang utility alternatif itu bawahnya ada A1, A2, A3 kan. Nah, di C1-nya itu kan ada 1, 0,5 dan 0. Nah, itu tuh bagaimana cara kamu dapatin hasilnya itu? Kamu pakai rumus apa di situ? Izin sebentar. 3 menit ya, Dim? Iya. Untuk mendapatkan angka-angka yang terdapat pada kriteria pertama untuk alternatif 1, 2, 3, saya akan menggunakan skala 1 sampai 3. Namun untuk mengkonversi nilai alternatif atau data awal menjadi utility, yaitu dengan skala perbedaan 0 sampai 1. Jadi di sini poinnya adalah nilai terkecil 0 dikurangi nilai minimalnya
dibagi dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi kenapa saya bisa dapetin semua ini menggunakan rumus tersebut. Silakan disimulasikan. Itu 1 itu dari mana? 1 ini didapat dari nilai minimal dibagi dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal, Bu. Mana nilai minimal, nilai maksimal? Yang mana nilai minimal, nilai maksimal yang dimaksud? Nilai minimalnya mungkin dari semua utility yang ada di sini, yaitu 0,5 sebagai acuan poin minimal atau nilai tengahnya. Nilai awalnya atau nilai terkecilnya. Maksudnya? Itu loh, yang C1 itu loh, kan beda lah, nggak mungkin lah dari situ. Ayo, dari mana? Ini UTS-nya untuk bisa mensimulasikan hasil dari perhitungan tuh nilai UTS-nya, Mas. Ibu, waktunya habis, Dimas. Oke, Dimas, waktumu udah habis. Kita next aja ya. Iya, ke siapa satunya? Oh, Siang. Izin membagikan layar. Ini langsung Excel-nya atau papernya dulu? Ya, papernya dulu, mau apa dia? Izin rekam layar, Bu. Di sini saya memilih metode GADA dengan pemilihan studi kasusnya lokasi pabrik terbaik di Jawa Tengah. Pendahuluannya definisi metode GADA atau Genetic Algorithm for Decision Analysis merupakan metode yang menggabungkan algoritma genetika dengan analisis keputusan multi kriteria. GADA bekerja berdasarkan prinsip seleksi alam, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan solusi optimal. Metode ini digunakan ketika terdapat banyak pembahasan studi kasus GADA pemilihan pabrik terbaik di Jawa Tengah. Dalam studi kasus pada jurnal Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan Siswa SMA menggunakan metode GADA, sistem digunakan untuk menentukan jurusan siswa berdasarkan minat, nilai akademik, dan kepribadian. Populasi awal dibentuk dari data siswa. Kemudian dilakukan evaluasi dan seleksi menggunakan fungsi tujuan proses iteratif melalui crossover dan mutasi menghasilkan solusi rekomendasi jurusan yang optimal. Output dari sistem berupa rekomendasi jurusan yang sesuai dengan kombinasi kriteria tersebut.
tabel metode ganda. Lahan, tenaga kerja, Langsung aja coba ke Excel-nya. Excel-nya, Bu. Nolak, Bu. Di sini di Excel-nya bobot kriteria. 1 akses transportasi K1 0,225, biaya lahan K2 0,2, ketersediaan tenaga kerja K3 0,15, pendekatan pasar dan bahan baku K4 025, regulasi K5 025. Skornya, lokasi K1-nya Semarang 4, K2-nya 3, K3-nya 4, K4-nya 4, K5-nya 3. Di Kendal K1-nya 5, di K2-nya 4, K3-nya 3, K4-nya 5, K5-nya 4. Surakarta K1-nya 3, K2-nya 3, K3-nya 5. Coba lihat Ibu, nilai total itu apa itu? Coba lihat. Nilai totalnya ini, Bu. Loh kok gitu? Oke, gila kita udah aja. Oke, Ferry, sudah? Oke, terima kasih Ferry dan Dimas. Kita next lagi ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Maaf, Bu.